Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, tak terasa di bulan Mei, di hari terakhir, di minggu terakhir ini kita dikumpulkan kembali di dalam kasih anugerah Tuhan untuk terus menaikkan ucapan syukur kita buat segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Siap masuk ke dalam pit stopnya kerajaan Allah ya, kita mau balapan ya nanti. Ya puji Tuhan, ya kita akan diberkati sepanjang ibadah ini. Oleh karena itu mari siapkan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita yang terbaik kepada Tuhan sepenuhnya. Kita fokus kepada Tuhan kita saja, Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga, kita mengucap syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, di minggu terakhir di bulan Mei ya Bapa, kami bersyukur buat segala apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami ya Bapa. Satu hal yang kami yakini dan percaya, Engkau Tuhan kami yang baik, selalu baik dan teramat baik di dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah Engkau tinggalkan kami, tak pernah Engkau lepaskan kami dari genggaman tangan-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan kami bawa hidup kami, hati kami yang terbaik buat Engkau. Kami datang kepada Raja kami datang kepada Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pujian, sorak-sorai, tepuk tangan kami ya Bapa, kami bawa hanya bagi Tuhan kami yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami ya Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan sebelum kita puji sembah Dia yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 17 sampai 18. Mari dengan suara mantap kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita bawa sorak-sorai kita buat Tuhan. Kita bersyukur buat segala anugerah. Kasih salam kiri kananmu, katakan mari kita puji Dia Tuhan kita yang luar biasa pagi hari ini. Hey. Sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagi
Oh Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi. Katakan syukur, syukur, syukur. Segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan sampai selamanya. Haleluya. Kami percaya api Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, memakai setiap kami Tuhan, terus memperlengkapi kami menjadi anak Allah-Mu yang luar biasa. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Puji Dia, katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Semua katakan, dengarkanlah. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi. Kiri kananmu katakan, siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Siap bersorak bagi Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, Penuhi kami semua Tuhan. Oh api kemuliaan-Nya. Beritakan bahwa semua katakan api, api. Penuhi kami semua Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada siapa? Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
bercurah di tempat ini ya Bapa. Membakar setiap hati roh kami ya Bapa. Untuk terus memberitakan Injil kemanapun Kau utus kami, kemanapun kami berada ya Bapa. Bahwa Engkau Yesus Tuhan Sang Raja. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa roh-Mu yang ada di dalam hidup kami ya Bapa, kami tidak akan pernah mampu Tuhan melakukan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan saat Engkau naik ke surga ya Bapa, Kau mencurahkan roh-Mu kepada setiap kami. Roh Kudus yang memimpin kami, yang menolong kami, yang terus menegur kami ya Bapa, untuk terus berjalan di dalam kemurahan tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami izinkan Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami ya Bapa. Berkuasa memenuhi setiap hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa rindu kami terus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan kami mengalir Tuhan. pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini rindu kami ya Bapa. Mari sekali lagi angkat pujian ini sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir mengalir penuhiku, mengalir pulihkan kami. mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bawa rindumu katakan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, Jamah kami jamahlah Tuhan. seluruh hidupku. Urapan-Mu, Urapan-Mu mengubah hidupku. haleluya Yesus. Kami izinkan Kau Roh Kudus berkarya di tengah kami pagi hari ini. Berkuasa di tengah kami, memulihkan
urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah sampaikan hati-Mu. satu yang ku rindu Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidup kami Tuhan. urapan-Mu mengubah Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidup kami, urapan-Mu mengubah. Sekali lagi katakan satu. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari terus bawa sembahmu kepada Tuhan pagi hari ini. Izinkan Roh-Mu menyembah Dia, izinkan Roh-Mu mengagungkan nama-Nya. Haleluya. Bebaskan Roh-Mu, sembah Dia, agungkanlah nama-Nya, pujilah nama-Nya. Bangkitkanlah kami Tuhan, bangkitkan iman kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami masuk hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yes, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Angkat setiap api roh kami ya Bapa, penuhi kami Yesus, pulihkan kami Yesus, bebaskan kami Yesus, sembuhkan setiap kami ya Yesus. Kami adalah hanya hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tanpa Roh-Mu di dalam hidup kami, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, terus berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu ya Bapa, membangkitkan terus iman kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hati
Roh Kudus, ini hambamu. Hambamu penuhi hambamu dengan rohmu dan urapi Tuhan dengan kuasamu. Ya. Dan semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, kau lawat semua dengan rohmu yang begitu luar biasa. Biarlah api Roh Kudus selalu membakar setiap kami. Ya. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Roh Kudus, siang hari ini kami ingin duduk seperti seorang Maria duduk untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kuasamu boleh melawat, biarlah jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena kemampuan Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami serahkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, tema gereja kita di bulan Mei ini adalah bertumbuh di dalam pelayanan dan karunia. Sedangkan dan ayat yang menjadi panduannya di bulan Mei ini adalah Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Ya, ayat ini ada di bulan Mei di buku Ummah kita ya. Setiap hari kita baca ayatnya adalah Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 13. Dan khotbah saya pada siang hari ini saya berikan judul Pit Stop Kerajaan Allah. Ya, sebelum mendengarkan khotbahnya, kita baca ayatnya dulu di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ya. Saya tambahkan satu ayat 11 ya. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13 ya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13, saya bacakan ya untuk Bapak Ibu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, siang hari ini siapa di tempat ini yang suka melihat balapan mobil Formula One atau MotoGP? Ada Bapak Ibu yang suka? Oh, ternyata banyak juga perempuan ya, tapi kok cuma hanya sedikit ya. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin memang tidak semua jemaat di tempat ini suka menonton balapan mobil Formula One atau MotoGP. Tetapi anak saya yang pertama ya, Vincent, dia suka sekali menonton balapan mobil atau MotoGP. Pokoknya kalau makan atau mau ke gereja, ada acara jam 2 siang, dia ke gereja pagi dulu. Pokoknya dia harus menonton. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu, saya sedikit demi sedikit juga menonton ya. Dari tontonan itu saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Saya belajar sesuatu dari balapan. Dalam Formula One ada yang namanya pit stop ya istriku. Ya, pit stop ya. Pit stop ya Bapak Ibu, bukan pit spot. Pit stop ya, saya ulang ya. Kalau pit spot itu tempat kita kencing waktu kita kecil ya. Tetapi ini pit stop. Apa itu pit stop? Ya, pertanyaannya pit stop adalah tempat perhentian singkat di area khusus, biasanya di pinggir arena ya, bagi kendaraan balap untuk selama perlombaan berlangsung. Dan biasanya di pit stop ini apa yang dilakukan oleh para pembalap atau mobil-mobil balap ini? Dia ganti ban, ya, dia ngisi bahan bakar, dia mengatur strategi, ganti driver ya, ganti pembalapnya bisa, dan juga ngecek mesin, semuanya Bapak Ibu. Hebatnya Bapak Ibu ya, di dalam Formula One semuanya di dalam pit stop ini harus bergerak dengan sangat cepat dan tepat ya. Ada yang buka ban, ya kan? Ada yang angkat dongkrak, ada yang pasang ban, ada yang tadi ngisi bahan bakar, memantau lintasan dan juga mengatur strategi. Semuanya dilakukan secara berbarengan ya. Semuanya dilakukan secara berbarengan. Bapak Ibu, dari sini saya belajar satu hal. Dari pit stop ini saya belajar satu hal.
tidak ada pembalap yang bisa menang sendirian. Ya, tidak ada pembalap yang bisa menang sendirian. Ya Bapak Ibu, tidak ada pembalap ya. Walaupun yang masuk kamera, yang disorot kamera adalah pembalap ya. Yang terima trofi kemenangan adalah pembalap, yang diwawancara adalah pembalap. Tetapi kemenangan itu hasil kerjasama dari satu tim. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak ada tim pit stop, pembalap tidak bisa menang. Karena dia tidak bisa dari awal sampai akhir dia bisa bertanding sendiri Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tim pit stop itu kacau, ya, tim itu kacau, yang satu Bapak Ibu ya, yang satu belum siap untuk pasang ban, ya, yang satu belum siap untuk pasang ban, yang satu pasang ban salah, ya, yang satu lagi masih duduk minum kopi, Bapak Ibu, ya, masih minum kopi. Saya rasa selesai sudah balapan ini. Pembalap ini tidak akan pernah menang karena waktunya di dalam balapan itu selisihnya sepersekian detik. Pembalap satu dengan yang lainnya itu tempelannya ketat, persaingannya sangat ketat. Ya, pasti dia akan selesai kalau lama-lama ada yang ngopi dulu nantilah, ya itu selesai Bapak Ibu. Dan ketika saya merenungkan tim pit stop dalam balapan Formula One ini, saya melihat betapa miripnya dengan gereja Tuhan. Ya, gereja bukan hanya tempat satu atau dua orang melayani, lalu yang lainnya hanya jadi penonton. Gereja bukan tempat satu atau dua orang bertanding, lalu yang lainnya hanya bertepuk tangan. Tetapi gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ya, Tuhan memberikan kepada gereja 5 jabatan. Ya, 5 jabatan. Tuhan memberikan kepada gereja 5 jabatan. Apa saja jabatannya? Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada juga penginjil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa pertanyaannya? Tuhan memberikan kepada gereja 5 jabatan ini. Yang jelas Bapak Ibu bukan untuk gelar. Oh Koro ini gelarnya rasul, bukan. Oh Cimeing gelarnya adalah penginjil, bukan. Bukan untuk kebanggaan, wah Tuhan kasih aku kenabian, suara kenabian untuk bernubuat. Bukan untuk itu. Dan bukan untuk status, supaya ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Tetapi untuk satu tujuan, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sampai mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Itulah inti poin yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu atau jemaat Tuhan atau orang-orang kudus ini perlu diperlengkapi? Yang pertama, ya kalau mengapa, jawabannya mesti karena. Karena melayani adalah tanggung jawab tubuh Kristus atau tanggung jawab bersama. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 12 berkata dengan sangat tegas dan jelas. Ya, Tuhan memberi jabatan-jabatan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Pertanyaannya, siapa orang-orang kudus itu? Siapa orang-orang kudus itu Bapak Ibu? Siapa? Bapak Ibu bukan? Bapak Ibu pilihannya cuma 2. Kalau enggak kudus, orang kudus, orang Bapak Ibu berasal dari kudus, atau Bapak Ibu orang kudistan. Pilih yang mana? Orang kudus kan? Kita ini orang-orang kudus Bapak Ibu. Betul? Kita ini artinya orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus artinya Bapak Ibu, kalau kita orang kudus, kita diperlengkapi tujuannya apa? Supaya pelayanan ini bukan hanya tugasnya pendeta. Pelayanan ini bukan hanya tugasnya pendeta, tugasnya gembala, maju mundurnya gereja ini tergantung gembala, ada betulnya. Tetapi tidak 100% betul. Kita ikut ambil bagian untuk maju mundurnya gereja ini Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin.
Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kadang ada jemaat yang berpikir nih, ya, kadang nih ada jemaat yang berpikir pelayanan itu hanya tugas pendeta, ya. Semoga di sini nggak ada berpikirnya semua positif, ya. Tugasnya BOL, tugasnya PA, PKS, dan tugas orang-orang tertentu. Kadang orang berpikir, tugas saya datang, duduk, nyanyi, terima firman Tuhan, terima doa berkat, amin, dan pulang. Di sini ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ya, nggak ada, haleluya, nggak ada. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Ya, nggak ada yang berpikir seperti itu. Memang Bapak Ibu, Alkitab nggak pernah menggambarkan kita seperti itu. Tidak semua jemaat itu harus jadi penonton. Alkitab nggak ada. Coba tunjukkan kepada saya ayatnya. Alkitab tidak pernah menggambarkan semua jemaat itu sebagai penonton. Tetapi Alkitab berkata semua orang di dalam gereja itu penting. Karena firman Tuhan Alkitab berkata kembali, dan setiap orang percaya akan bertanding sampai garis akhir. Ada firmannya? Ada ayatnya? Kita disuruh bertanding sampai garis akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga dengan tim pit stop Bapak Ibu. Ya, jadi kita semua itu penting, demikian juga dengan tim pit stop. Tidak semua di dalam tim pit stop itu semua jadi pembalap. Ada juga ya, tidak semuanya menjadi pembalap, tetapi semuanya penting Bapak Ibu. Ya, yang pegang ban penting, yang mengisi bahan bakar penting, yang mengatur strategi penting. Kalau ya ada satu orang saja lalai, akibatnya fatal. Mungkin yang mengatur strategi atau yang pasang ban lagi kencing ya, mobilnya udah masuk, wah selesai Bapak. Fatal akibatnya. Demikian juga gereja Bapak Ibu. Tidak semuanya jadi pengkhotbah. Seperti saya, Kokris dan sebagainya, BOL, tidak semuanya jadi pengkhotbah. Tetapi ada juga yang menjadi singer, menjadi WL, pemain musik, ya kan PA, PKS, ya kan penjangkauan, pengembalaan. Terus ada juga yang menjadi diakonia, aser, semuanya penting Bapak Ibu. Dan yang tukang masak, tadi masak makan paginya sotomi, kenyang, khotbahnya bisa semangat. Semua penting, edukasi, semuanya penting Bapak Ibu. Ada nggak yang nggak penting? Semuanya penting, ya. Semuanya penting Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, cuma kita tahu gereja itu ada bermacam-macam jenis pelayanan. Maka masalah yang sering terbesar, yang sering muncul di dalam pelayanan itu bukan kurang talenta, melainkan kelebihan ego. Ya, kadang kita mulai membanding-bandingkan, ya. Kita mulai membandingkan, kenapa sih dia terus yang dipakai jadi WL, kenapa sih dia terus yang berkhotbah, ya kan? Kenapa? Padahal secara penampilan, secara suara, secara urapan saya lebih bagus. Kenapa dia terus yang dipakai? Kalau yang khotbah pendeta lokal kurang mantep, nggak ada isinya. Aku nggak diberkati, tetapi kalau pengkhotbah luar biasa. Aku mendapat sesuatu. Kadang kita banding-bandingkan, apalagi ini yang di depan. Nggak cocok berkhotbah, lebih cocok jadi pembalap. Ya kan? Karena ada pit stopnya, lebih cocok jadi pembalap Bapak Ibu. Kadang kita berpikir, kenapa aku nggak dikasih kesempatan sih untuk pelayanan? Kadang kita berpikir, kenapa aku nggak pernah dipakai? Kenapa aku nggak pernah dipuji? Padahal aku sudah all out di dalam pelayanan. Kadang kita perlu pujian, ya. Kadang seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, kalau grup pit stop ini iri-irian, yang tukang ganti ban, dia berkata, kenapa pembalap saja yang terkenal? Aku juga pengen terkenal. Yang mengatur strategi, kenapa pembalap saja yang terima trofi? Aku juga pengen terima trofi. Yang mengisi bensin, kenapa pembalap saja yang diwawancara? Aku juga pengen diwawancara. Bapak Ibu, mobilnya belum selesai balapan, timnya sudah bubar duluan. Kadang Bapak Ibu, hal itu juga terjadi di gereja. Di gereja sini nggak ada. Ya, di gereja ini nggak ada.
Saya kasih tahu Bapak Ibu, kemarin disinggung oleh Pak Martin Sunardi, pelayanan bukan masalah spotlight, ya, spotlight ya. Tetapi pelayanan adalah soal ketaatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di awal pelayanan saya bukanlah seorang pengkhotbah. Saya adalah seorang usher, ya. Karena dulu di sini belum ada Eddie Koster yang pintar nyetir ya, suka antar jemput. Saya juga suka antar jemput jemaat yang dalam tanda kutip difabel, ya. Saya setiap pagi menjemput adik iparnya Cik Rita, bukan Rita karyawan saya, Rita nih ya. Cik Rita, saya jemput di KFT. Dia bawa kursi roda bersama dengan suaminya. Mungkin Cim Eng juga tahu ya. Ya. Siangnya Bapak Ibu, saya jemput lagi jemaat yang kurus kering, ya kurus lah ya. Kecil, agak tua ya, namanya Cik Mincu. Itu setiap kali mau ke gereja kita harus gendong, kayak istri kita ya, harus gendong bawa kursi roda karena dia nggak bisa berdiri. Jadi kita harus masukin. Sebelum akhirnya digantikan oleh Koeng ya. Koeng nanti juga bisa jadi pengkhotbah seperti saya. Karena saya dari sana belajarnya ya, antar jemput karyawan. Kok karyawan maaf, antar jemput jemaat ya, antar jemput jemaat ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Antar jemput jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya itu awalnya dari sana Bapak Ibu. Bapak Ibu di pelayanan ini nggak ada yang tepuk tangan. Di pelayanan ini nggak ada yang lihat. Tetapi saya kasih tahu satu hal, Tuhan itu melihat. Tetapi justru Bapak Ibu ya, kadang kita berpikir pelayanan kecil, nggak berarti, nggak ada gunanya. Tetapi justru karena pelayanan kecil, seringkali menuju pintu panggilan Tuhan yang lebih besar. Amin. Ketika Bapak Ibu setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Bapak Ibu, gereja ini bukan dibangun oleh satu atau dua orang superstar rohani. Tetapi gereja ini dibangun oleh orang-orang yang biasa, yang mau untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu dan kepadaku. Ya, hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu dan kepadaku untuk ikut andil bagian di dalam pelayanan. Tuhan gak mencari orang yang kaya. Tuhan gak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar. Tetapi Tuhan mau mencari orang yang setia kepada panggilannya. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau melipat gandakan talentanya. Sekalipun itu 1 talenta. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Kok sedikit? Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Kok Bapak Ibu mau dipakai Tuhan kurang kenceng? Amin. Amin ya. Bapak Ibu ini amin ya. Berarti nanti saya lihat semuanya tempat ini jadi pelayan Tuhan ya. Bapak Ibu mau dengar gak? Kesaksian saya gimana saya dari seorang usher, antar jemput jemaat yang difabel, terus bisa menjadi seorang pengkhotbah. Mau ya Bapak Ibu ya, saya ceritakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, karena di awal pelayanan Tuhan memberikan saya mobil ya kan. Saya Tuhan apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Ya, dan setiap kali tadi selain antar jemput orang-orang yang cacat ya Bapak Ibu ya, saya juga teringat kalau hujan kepada salah satu orang wakil gembala di tempat ini yang namanya Brother Wardu ya. Mungkin enggak semuanya, dia adalah wakil gembala, pembantunya Pak Markus, tinggalnya di KFT. Dan setiap kali hujan kan dia naik motor, saya tahu, saya telepon, bro, saya jemput ya. Saya jemput, oh saya jemput, oke bro, saya jemput ya. Dari sana, dari ketulusan saya akhirnya kami menjadi dekat ya. Sering bicara tentang pelayanan, sering bicara tentang kehidupan, bicara tentang keluarga, bicara tentang macam-macam lah ya. Kemajuan gereja segala macam ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu karena dekat, suatu kali ya dekat kan gimana orang dekat. Suatu kali ya ini KKN atau enggak terjemahkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Suatu kali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesi IKEM tentang keselamatan di GBI Mutiara Palem. Namanya Pendeta Ramli. Itu sekali-kalinya gereja ini menyampaikan sesi IKEM kalau nggak salah. Dan saya salah satu menjadi pembicaranya. Sebelumnya saya dipanggil, bro sini, kamu bisa nggak menyampaikan sesi keselamatan? Apa pengertianmu, pemahamanmu tentang keselamatan? Saya diajak ngomong, terus terakhir kali
kasih bukunya Ikem. Bawa pulang, belajari. Nanti khotbah di depan saya. Oke, brother. Ya kan, saya berpikir dia ngasih tugas, kalau saya gagal yang malu bukan saya kan. Pemimpin saya yang menunjuk saya toh. Kalau kita tunjuk orang, Pak Markus misalkan menunjuk saya. Bro, lu berkhotbah. Khotbah saya salah kan, yang malu bukan saya. Pak Markus, karena memberi kesempatan. Nah, maka daripada itu kita berterima kasih kan. Ya, Bapak Ibu, saya setelah singkat cerita, setelah saya menyampaikan sesi camp itu, dia berkata kepada saya, bro, ternyata saya melihat bro punya talenta dalam berkhotbah. Ya kan? Dia berkata demikian Bapak Ibu. Dan kata-kata itu saya renungkan Bapak Ibu. Oh terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tidak memberikan saya kemampuan cuma hanya antar jemput walaupun itu pelayanan juga. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk berbicara. Menjadi pengkhotbah. Ya Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu. Ya ketika berkhotbah, saya akhirnya untuk mendukung pelayanan saya melanjutkan kuliah S2. Awalnya juga dimulai dari Pak Markus, ngajak kuliah saya, Pak Edi sama adik iparnya. Terus saya kuliah sudah daftar, sudah ngisi semuanya. Tetapi di hati karena taat ya, saya tanya, wah Pak Markus khotbahnya tentang apa? Psikologi. Saya ini orang yang suka berbicara. Suruh dengerin omongan orang, wah gak cocok. Ya, terus saya teringat renungan itu. Terus akhirnya saya berkata, brother, boleh gak kalau saya kuliah teologi? Pak Markus boleh. Akhirnya saya mendaftar di tempat Pak Markus kuliah STTBI. Ya, di Sekolah Teologi Bethel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, inti poinnya setialah kepada perkara kecil. Ya, karena dari situ saya belajar satu hal. Pelayanan sekecil apapun tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Pelayanan sekecil apapun tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Kadang pikiran kita sendiri berkata, pelayanan saya enggak berarti, pelayanan saya kecil. Tetapi di mata Tuhan semua pelayanan itu penting. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan hanya suka kepada orang yang setia. Bapak Ibu mau ambil bagian dalam melayani Tuhan? Itu di belakang tempat duduk Bapak Gembala kita sudah duduk itu. Sudah didoakan yang belum itu. Ya formnya ya. Dia sudah duduk Bapak Gembala kita duduk doakan siapa yang belum ikut pelayanan. Untuk ambil bagian ya. Karena pelayanan adalah tanggung jawab seluruh tubuh Kristus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu atau jemaat Tuhan itu perlu diperlengkapi Bapak Ibu? Ya, perlu diperlengkapi atau orang-orang kudus itu perlu diperlengkapi. Supaya karena dalam melayani itu harus ada kesatuan iman. Ya, kesatuan iman. Jadi tujuan Bapak Ibu diperlengkapi itu supaya ketika kita melayani ada kesatuan iman. Efesus 4 ayat 13a berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu Efesus 4 ayat 13a. Bapak Ibu, tim pit stop yang hebat bukanlah tim yang diisi penuh dengan orang-orang yang berbakat. Tetapi tim pit stop yang hebat adalah tim pit stop yang diisi dengan tim yang kompak. Karena mereka kompak, mereka bisa seirama dan bisa cepat. Mereka bisa satu arahan karena mereka bisa tepat Bapak Ibu karena mereka satu arahan. Mereka bisa berhasil karena mereka satu tujuan. Begitu juga gereja Bapak Ibu. Gereja bisa punya banyak aktivitas, banyak program, banyak orang, banyak talenta. Tetapi kalau tidak ada kesatuan iman, maka gereja itu akan kehilangan tujuan. Kesatuan iman bukan berarti kita harus sama persis. Karakter kita harus sama persis, bukan. Cara melayaninya juga harus sama persis, bukan. Tetapi kesatuan iman berarti kita punya dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita punya hati yang sama dan arah yang sama, yaitu untuk mengembangkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukankah Tuhan berkata kepadamu dan kepadaku, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, sampai pada kesudahannya.
Bapak Ibu saudara sekalian, itulah kerajaan Allah. Kita harus punya hati dan arah yang benar, menangkan, tangkap orang yang hilang, ya, supaya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Perintahnya sama. Artinya Bapak Ibu, selain itu kesatuan iman artinya ya kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, kesatuan iman kita akan terlihat ketika kita semakin besar kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama, Bapak Ibu. Ya, kesatuan iman artinya juga kita bersama-sama percaya kepada Yesus Kristus, sama-sama percaya dipimpin oleh Roh Kudus, sama-sama tunduk kepada firman Tuhan, dan sama-sama ingin membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, Mazmur 133 ayat 1 berkata demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kesatuan itu indah. Ya, kesatuan itu kuat dan kesatuan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kesatuan itu mudah? Jujur saya katakan, kesatuan itu tidak mudah. Kenapa enggak mudah Bapak Ibu? Kenapa kesatuan itu enggak mudah? Karena gereja terdiri dari bermacam-macam orang. Ada yang suku Batak, suku Chinese, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Dan bermacam-macam latar belakang. Enggak mudah untuk menyatukan. Ya, maka daripada itu ada Sumpah Pemuda Bapak Ibu. Jong Java, Jong apa disatukan. Supaya bersatu, demikian juga persatuan di gereja tidak mudah Bapak Ibu. Di gereja itu ada yang gerusah-gerusuh Bapak Ibu. Asal tabrak, tetapi ada yang terstruktur. Di gereja itu ada yang cepat gerakannya, ada yang pendiam. Di gereja ada yang kaya dan ada yang biasa saja. Di gereja ada juga yang suka gosip, ada juga yang enggak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada juga yang talkative, ya suka bicara. Tetapi sekalipun banyak perbedaan, tetapi kita disatukan oleh yang namanya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita disatukan oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama dipimpin Roh Kudus, kita sama-sama tunduk kepada firman Tuhan. Itulah yang menyatukan kita. Sama kita sama-sama ingin membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam melayani Tuhan, kita perlu belajar rendah hati. Kenapa di dalam pelayanan di minggu ketiga, Bapak Gembala menyampaikan bahwa melayani harus dengan kerendahan hati. Ya, melayani bukan dengan kesombongan, dengan sok-sokan, tetapi melayani dengan kerendahan hati. Kita harus rendah hati seperti Yesus rendah hati. Kita melayani juga harus dengan saling mau mengalah, ya, saling mau mengalah. Kita melayani juga harus saling mau mengampuni dan saling menerima jika ada perbedaan atau salah paham. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa? Ketika kita dari latar belakang yang berbeda-beda dipertemukan, ya disatukan karena perbedaan itulah yang seringkali menjadi sumber masalah di dalam gereja. Perbedaan itu yang seringkali menjadi sumber masalah atau menjadi perpecahan di dalam gereja. Ada sebagian orang Kristen, ya, egonya lebih besar daripada kasihnya. Sedikit tersinggung, langsung mau mundur dari pelayanan. Sedikit kecewa, sakit hati, dan mau mundur dari pelayanan. Di sini enggak ada Bapak Ibu. Di luar sana banyak. Padahal Bapak Ibu, karena kita disatukan dengan satu kesatuan tunduk kepada firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu tertulis di dalam Efesus 4 ayat 3. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kesatuan roh itu harus dipelihara. Artinya apa Bapak Ibu? Kesatuan roh itu perlu usaha. Perlu diupayakan. Ya, ketika kita melayani kita harus juga berusaha untuk meminta maaf bila kita salah. Usaha juga untuk apa? Untuk mengampuni. Ketika kita disakiti. Kita juga perlu usaha untuk apa?
mengalah Bapak Ibu. Bukan untuk mau menang sendiri. Kita juga usahakan untuk mau menerima ide, menerima ide kreasi atau apapun dari orang lain. Supaya kita bisa satu di dalam roh. Bapak Ibu mau nggak gereja kita menjadi gereja yang kuat? Kalau gereja kita mau menjadi gereja yang kuat, gereja kita harus bersatu. Karena di dalam kesatuan itu ada kekuatan. Tetapi iblis gak mau Bapak Ibu. Iblis paling suka gereja itu gak bisa maju. Caranya dipecah-pecah. Caranya dibikin konflik terus. Supaya gerejanya gak bisa maju dan berkembang. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus terus untuk mengusahakan atau memelihara kesatuan roh. Amin Bapak Ibu. Ya, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, ya. Biasanya suka yang terakhir. Mengapa Bapak Ibu atau jemaat Tuhan perlu diperlengkapi? Karena di dalam melayani Tuhan harus dengan kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 13b berkata, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam balapan, Bapak Ibu, targetnya bukan hanya start. Tidak ada tim yang bangga kalau mobilnya gagal mencapai garis finish. Demikian juga di dalam kehidupan rohani. Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk percaya kepada Yesus, lalu berhenti di situ. Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk lahir baru, tetapi Tuhan juga kita mau bertumbuh. Tuhan tidak mau selamanya kita menjadi bayi rohani. Tetapi Tuhan mau kita semakin mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dewasa? Secara umur saya tidak lihat ada anak kecil tempat ini. Bapak Ibu semuanya sudah dewasa. Tetapi dewasa bukan diukur dari umur. Tetapi dewasa diukur dari tanggung jawab dan perubahan karakter yang menjadi lebih baik. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, pertumbuhan kita bukan diukur dari lebih baik dari kemarin. Tetapi pertumbuhan kita diukur untuk semakin serupa dengan Kristus. Kristus menjadi ukuran, menjadi model, dan menjadi tujuan pertumbuhan rohani kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, cek and recheck ya. Seberapa kita telah mengalami kedewasaan rohani? Atau apa sih tanda kedewasaan rohani kita? Ya, Bapak Ibu, kedewasaan rohani bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan seberapa sering Bapak Ibu hadir di dalam gereja. Tetapi tanda kedewasaan rohani akan terlihat dari kehidupan yang berubah. Sorry to say, saya katakan, Bapak Ibu mau ikut ikem berkali-kali, jatuh bangun berkali-kali, tidak ada perubahan hidup. Itu Bapak Ibu tidak dewasa. Sering kali kita lihat orang jatuh bangun, tidak ada perubahan hidup. No. Firman Tuhan berkata, perubahan hidup ditandai dari karakter yang menjadi semakin baik. Kita pingsan, jatuh, guling-guling, kejar-kejar. No. Saya katakan seperti yang dikatakan oleh Pak Martin Sunardi, kedewasaan hidup ditandai dari hidup yang berubah, kedewasaan yang lebih baik, karakter yang lebih baik. Yang kalau dulu suka marah-marah, sekarang enggak marah-marah lagi. Kalau dulu suka gosip, sekarang enggak lagi. Kalau dulu sombong, sekarang sudah rendah hati. Kalau dulu sedikit-sedikit tersinggung dan gampang mundur dari pelayanan, sekarang menjadi orang yang setia. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dulu kita juga orang yang malas, sekarang menjadi rajin. Ada progres, perubahan hidup. Kalau tidak ada perubahan hidup, mau seperti apapun, tetap tidak dewasa secara rohani. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani, ciri-cirinya Bapak Ibu ya, dapat mengendalikan emosi, ya, melayani dengan kerendahan hati, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran yang salah, ya, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran yang salah,
tidak gampang menyerah ketika ada masalah atau kesulitan, tidak sedikit-sedikit mau mundur dari pelayanan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, ada sebagian orang Kristen, ya, sebagian termasuk pelayan Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan, tetapi masih mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah mundur dari pelayanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena fokusnya bukan Yesus, tetapi egonya. Ya, lebih mengasihani diri sendiri daripada mengasihani Tuhan. Pokoknya perasaanku disinggung, sorry aku pergi dari gereja ini. Karena kasihnya kepada dirinya sendiri lebih besar daripada Kristus. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu, ketika saya kuliah teologi, saya suatu kali lagi makan bersama dengan teman-teman. Ya, satu kali teman saya bertanya kepada saya, Pak Roy di gereja 1 bulan berapa kali berkhotbah? Saya jawab apa adanya, saya berkhotbah di gereja 1 tahun 1 atau 2 kali Pak. Dia langsung berkata, ini pelayan Tuhan Bapak Ibu, keluar aja dari gereja itu Pak Roy. Pak Roy gak akan pernah bisa maju. Saya lulus S2 dari tahun 2016. Berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Tetapi apakah saya keluar dari gereja ini? Enggak Bapak. Saya percaya sekali dengan tadi kesatuan iman dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan berkata atau tunduk kepada firman Tuhan. Yesaya 22 ayat 22 berkata, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Kalau Tuhan sudah menutup tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Itulah firman Tuhan, itulah kesatuan iman yang saya pegang. Saya tidak keluar dari gereja ini karena saya tahu ada kesatuan Roh yang harus saya tunduk dan taat. Bahkan apakah saya nggak punya kesempatan? Saya punya kesempatan Bapak. Saya diajak oleh satu gembala untuk bergantian khotbah selama 1 bulan 2 kali di gereja itu. Jemaatnya kurang lebih 50 sampai 100. Tetapi saya tolak Bapak Ibu. Karena saya dibaptis di gereja ini. Saya ingat sekali sampai tahun 2002, sebentar lagi saya sudah memasukin silver Bapak Ibu ya. Sudah mau masuk silver. Ya. Apakah semuanya mulus-mulus saja Bapak Ibu? Enggak semuanya mulus Bapak. Kadang saya ada perbedaan dengan koklis Bapak Ibu Gembala, saya sampaikan aja. Mau diterima syukur, enggak mau diterima enggak apa-apa. Ya, yang penting kan kita sudah sampaikan ya, misalkan kita punya perbedaan prinsip, perbedaan pemikiran itu biasa. Saya sampaikan aja. Ya kalau Bapak Ibu Gembala juga udah biasa. Ya Bapak Ibu, kedewasaan rohani itu bisa dewasa karena kita percaya akan prosesnya Tuhan. Ya, kedewasaan rohani itu lahirnya dari proses kita bersama Tuhan. Tuhan kadang izinkan, ya, izinkan proses, Tuhan kadang izinkan masalah, tekanan, sakit, penyakit, atau apapun karena Tuhan, bukan karena Tuhan benci sama kita. Tetapi karena Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa rohani. Ya, kedewasaan lahir kita mau tunduk pada prosesnya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa. Dalam tim pit stop, kru yang dewasa tidak pernah panik yang berlebihan ketika menghadapi masalah. Ya, saat dia menghadapi masalah dia tetap tenang dan tetap fokus. Karena tujuannya adalah membawa mobil itu sampai ke garis finish. Sampai selesai pertandingan. Demikian juga gereja Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa. Yang tidak mudah goyah karena satu masalah. Satu kekecewaan, satu komentar, dan satu badai yang melanda dalam hidup kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam tim pit stop Formula One, semua orang memang punya tugas yang berbeda. Tetapi tujuan mereka hanya satu. Supaya mobil itu dapat keluar dari pit stop dan mencapai garis akhir dengan baik. Dari pit stop Formula One kita belajar. Tidak ada kemenangan tanpa kerjasama. Tidak ada hasil tanpa kesatuan. Dan tidak ada finish yang baik tanpa kedewasaan. Demikian juga gereja Tuhan. Tuhan memberi karunia yang berbeda-beda. Tuhan memberi fungsi yang berbeda-beda.
Tetapi semuanya diarahkan kepada satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya tubuh Kristus dibangun oleh kesatuan iman. Dan kita semua bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita semua. Ketika firman ini telah disampaikan, Tuhan mau kita semua ikut bertanggung jawab di dalam membangun tubuh Kristus. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi halangan, apapun yang pernah menjadi kekecewaan kita di masa lalu, Tuhan tetap memberi kesempatan dan Tuhan menunggu untuk kita kembali di dalam pelayanan. Sekalipun Bapak Ibu berkata pelayanan bukan hanya di gereja, betul. Tetapi kalau engkau tidak melayani di gereja, jadikanlah hidupmu berkat. Tetapi kalau bisa engkau melakukan kedua-duanya, bukankah sangat lebih baik? Engkau menjadi berkat di luar dan engkau dapat melayani Tuhan di gereja. Siang hari ini Tuhan mau. Tuhan ketuk pintu hatimu, jangan keraskan hatimu. Untuk ikut, untuk memanfaatkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita, jangan kau kubur talentamu, tetapi kau maksimalkan. Pelayanan sekecil apapun, itu berharga di mata Tuhan. Tuhan engkau mau melayani. Dan di mata Tuhan, engkau sangat berharga. Dan Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, dengar baik-baik. Gereja ini bisa kuat kalau gereja ini bersatu. Gereja ini bisa kuat, gereja ini bisa bertumbuh, bisa berkembang karena gereja ini bersatu. Tanpa kesatuan, sulit sekali gereja ini untuk bisa bertumbuh. Kita punya satu kesatuan. Kita sama-sama percaya kepada Yesus. Sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama tunduk kepada firman Tuhan. Dan sama-sama membangun tubuh Kristus. Janganlah jadikan kita membawa kehancuran, membawa konflik atau memprovokasi. Tetapi jadilah pembawa-pembawa damai. Karena Tuhan tahu, sekalipun ada perbedaan di antara kita, sekalipun ada ketidakpuasan di antara kita, tetapi kita percaya satu hal, tanpa kesatuan, gereja ini tidak akan bisa maju. Tetapi siang hari ini Tuhan mau, ada kesatuan iman, ada kesatuan hati, ada kesatuan arah untuk kita majukan gereja ini. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan mau kepada engkau yang sudah ikut dalam pelayanan, untuk engkau dewasa. Ketika engkau menghadapi persoalan, problem, masalah, sakit, penyakit, atau kekecewaan, Tuhan mau engkau tetap tegar. Engkau tidak gampang menyerah atau mundur dari pelayanan. Jangan pernah goyah, jangan pernah mundur karena satu komentar, satu kekecewaan, satu badai, atau satu masalah. Tetapi biarlah masalah datang silih berganti, kita tetap dewasa. Karena Tuhan mau prosesnya dilewati. Tuhan mau memurnikan engkau menjadi emas-emas yang murni. Tuhan ingin terus murnikan hatimu supaya engkau bisa bersinar dan engkau akan menjadi alat kemuliaannya. Terima kasih. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakai kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, menegur kami ya Bapa, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang-orang kudus-Mu ya Bapa, biar Engkau terus Tuhan perlengkapi kami Tuhan, menjadi Tuhan pelayan-pelayan-Mu dimanapun Kau percayakan kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, karena itu merupakan tanggung jawab bersama kami sebagai tubuh Kristus ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ada kesatuan iman, kesatuan roh di dalam setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melayani Engkau, kami akan dewasa secara rohani ya Bapa. Kami akan bertumbuh ya Bapa di dalam iman, pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan hamba-Mu Pak Roy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan siang hari ini ya Bapa. Kami percaya urapan kuasa daripada Roh Kudus terus menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Memakai menjadi alat-Mu yang luar biasa dimanapun Pak Roy berada ya Bapa. Diberkati keluarganya, usaha bisnis ya Bapa. Apapun yang dikerjakannya kami percaya Tuhan yang buat berhasil senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang diberkati boleh lambaikan tangan pada siang hari ini. Ya, haleluya. Sekarang toel kiri kananmu katakan, kamu orang-orang kudus. Ya. Pelayanan adalah tanggung jawab bersama. Bilang lagi, biar kita memiliki kesatuan iman dan kesatuan roh, sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita pulang, kita lihat breaking news pada siang hari ini. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
2022 saya pernah liburan ke Bali. Harusnya jadi momen yang menikmati hidup dan bisa refreshing. Tapi saya diizinkan ngalamin kejatuhan dari tebing setinggi 40 meter. Dalam sekejap, momen yang menyenangkan berubah menjadi musim yang berat. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Meskipun saya harus melewati masa recovery, masa penuh keterbatasan. And I was really tired and questioning everything. Where are you, God? Why are you allowing such thing happen in my life? But I know that God had a different plan in my life. Di musim tersebut, Tuhan sedang menahan saya. Tuhan sedang membentuk kembali hidup saya, supaya saya tidak jatuh lebih dalam dosa yang sama. Saya belajar satu hal, bahwa di musim dingin Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Justru Tuhan mau bekerja sama dengan konsekuensi dari perbuatan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia sedang membentuk akar kita. Dia sedang menguatkan kita dari dalam, supaya nanti dia bisa menolong kita, sehingga kita bisa berbuah lebih banyak. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Yesus yang terus menguatkan kita. So, stay faithful in the winter, and let's join session the Winter Harvest di Strong Family Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026, tepatnya pada jam 2 siang. Sama-sama kita grow stronger and be fruitful. Jangan lupa daftarkan dirimu pada link Google Form yang sudah ada. See you there. God bless you. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua. Kesaksian yang luar biasa dari Alphalino yang akan kita dengarkan secara lengkap nanti pada saat Strong Family Conference, Grow Stronger, Be Fruitfully. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, mari yang belum daftar, segera daftar. Kita akan diberkati secara luar biasa pada saat Strong Family Conference pada tanggal 18 Juli 2026 nanti. Ya, beberapa hal yang saya perlu tekankan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Senang berada bersama-sama dengan kita semua, bertumbuh bersama di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ada ibadah 2 kali, ibadah umum dilaksanakan pada setiap hari minggunya, yaitu jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi seperti saat ini, yang disertai dengan ibadah ABI atau Anak Bethel Indonesia atau sekolah minggu yang juga berlangsung saat ini ada di ruang ibadah bawah. Ya, juga ada ibadah RPBI yang berlangsung pada setiap hari minggu juga jam 3:30 sore, di mana pada sore hari nanti ya anak-anak RPBI Remaja Pemuda Bethel Indonesia akan dilayani oleh Kak Nonce dengan tema khotbah From Prisoner to Hope Bearer. Ya, di mana minggu depan nanti Bapak Gembala, Bapak Markus akan memberkati setiap anak-anak RPBI dengan tema khotbah Tuhan sebagai kepala keluarga. Ya, jadi bagi Bapak yang memiliki putra-putri remaja bisa diajak untuk hadir dalam ibadah RPBI setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Ya, tim edukasi seperti yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, ya kita semua adalah orang-orang kudus, umat-umat pilihan Allah, diberikan talenta karunia yang luar biasa di dalam setiap kita. Oleh sebab itu, ambil pelayanan di mana Bapak Ibu bisa ambil formulirnya di belakang. Apa yang Bapak Ibu rindukan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ya, bocoran dari tim edukasi di mana minggu ini adalah minggu terakhir untuk mendaftar. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan bersama-sama bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan, segera mendaftar. Bawa pulang formnya, doakan kepada Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu bisa hidup melayani Tuhan. Oke, lalu selanjutnya RPBI juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk mengikuti kegiatan Youth Summer Camp 2026 dengan tema Restore, ya. Jadi akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 20 dan 21 Juni di Villa Pelangi Sentul untuk anak-anak yang berumur 12 sampai 20 tahun, yaitu jenjang SMP sampai kuliah semester awal dengan biaya investasi sebesar Rp385.000. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, putra-putrinya bisa didaftarkan di belakang, juga ada booth di sana. Nanti bisa ditanya-tanya juga, ada panitia yang bersiap di sana untuk menjawabnya. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang ingin support ya untuk kegerakan Youth Summer Camp ini, Bapak Ibu bisa memberikan donasi berupa uang ya dengan mentransfer ke rekening GB Citra Garden 2 misi ya, atau bisa scan QR di depan ya, jadi bisa menambahkan angka 7 di belakangnya supaya tim bendahara bisa
menganalisa bahwa itu adalah untuk Youth Summer Camp. Ya, itu saja. Lalu selanjutnya Pria Betel akan mengadakan nobar yang nonton bareng pada hari Senin tanggal 22 Juni jam 7 malam sampai dengan selesai dengan tema setia sampai akhir. Pria Betel, siapa kita? Siapa kita? Pria Betel. Gaspol terus ya. Jadi pada hari Senin nanti ya tanggal 22 Juni para setiap pria di sini diundang untuk hadir untuk nonton bareng dengan tema setia sampai akhir. Disediakan makan malam dengan menu spesial. Wah, spesial sekali. Yang pasti ada hadiah cukyok. Wah, cukyok Pak ya. Aduh, itu dia. Mantap. Ya, ada hadiah juga yang menarik. Jadi bagi para pria-pria yang ingin daftar secara gratis bisa juga nanti daftar ada di booth di belakang. Kita sama-sama bertumbuh sebagai seorang pria. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu, penyertaanmu yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Kau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami ya Bapa. Yang terbaik Tuhan kami akan bawa, kami akan berikan buat Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan di kiri kanan. Atau bisa scan QR yang ada di depan kursi atau di depan layar Bapak Ibu. Bagi yang sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pagi dan siang ini Tuhan memberkati dan kita diberkati semua saudara. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan akan terus tambah-tambahkan nikmat yang dari Tuhan dan apa pewahyuan dan pengurapan yang ada padanya ditambah-tambahkannya. Tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan bahkan apa yang dikerjakan, dibuat, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan untuk keluarga, untuk istri, anak-anak, keluarga besarnya, Tuhan memberkati. Dan bahkan Tuhan akan terus perluas. Tuhan apa yang menjadi Tuhan tanggung jawab panggilan sebagai seorang pengusaha, Tuhan juga akan memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Karena kami jemaat Tuhan diberkati, kami pulang. Kami akan menunjukkan kepada dunia. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang kudus. Yang Tuhan Engkau telah tebus kami menjadi umat Tuhan yang
luar biasa dan kami mau Tuhan membalas kasih Tuhan dengan kami mengambil bagian dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia talenta ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Damai sejahtera Allah ada bersama dengan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya kau menadakan tangan, kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi turun melimpah atas hidup saudara dan senantiasa mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih, damai sejahtera dan sukacita kemanapun engkau pergi, dan bahkan melalui putranya Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan naik ke surga, dan bahkan lewat tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus yang turun atas hidup saudara, menyertai saudara, mengingatkan saudara, menghibur saudara, mendampingi saudara kemanapun engkau pergi dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Happy Sunday.